Oh iya, sebentar matikan aja. Mas, nah ini gorengnya nanti aja. Ntar dulu. Nah, ya, saudara, ini firman yang saya sampaikan kemarin juga. Ya, saya minta Anda paham, tapi Tuhan suruh saya sampaikan lagi. Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Praise the Lord. Ya, saya minta semua yang di rumah juga minta hikmat, yang di rumah roti juga minta hikmat rema dari Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Saya baca beginilah firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan perhatikan, Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. 17, semua yang di tempat ini, yang di rumah juga, supaya Anda juga aktif, baca sama-sama, 1, 2, 3. Berpikir Tuhan, apakah kulakukan ini? 18 sama-sama, 1, 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh Abraham, oleh dia, segala bangsa. Ayat 19 saya baca, semua perhatikan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup, perhatikan ya, perhatikan baik-baik, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi perlu apa? Ketaatan. Jadi saya minta Anda yang di rumah juga tulis. Dengan melakukan, perhatikan ada dua, kebenaran dan apa? Keadilan. Dikatakan ini, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunan supaya tetap hidup menurut jalan. Ya, jadi Tuhan punya jalan sendiri. Yang ditunjukkan Tuhan, bukan jalan hamba Tuhan, jalan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi kebenaran itu Anda harus ngerti, kebenaran di mata manusia berbeda dengan kebenaran di mata Tuhan. Yang sering kali anak-anak Tuhan dalam pandemi melakukan kebenaran di mata kita sendiri, bukan di mata Tuhan. Dan keadilan. Perhatikan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Ngerti, katakan amin. Nah, saya minta Anda dengar baik-baik, saya akan sampaikan renungan singkat. Ya, yang penting itu melakukan, saudara. Kalau dengar tok nggak melakukan repot. Perhatikan baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Abraham ini berdiri, sebenarnya kalau Anda lihat, dia berdiri bagi kota Sodom Gomora. Yang di rumah dengar baik-baik. Tuhan ngomong sama saya untuk malam ini, firman ini. Supaya begini, saudara. Tuhan tuh minta kita ini jadi perantara bagi keluargamu sebetulnya, bagi kotamu, bagi bangsamu. Jadi jangan doa untuk egois dirimu sendiri, jangan. Doa bagi keluargamu, mungkin ada yang belum diselamatkan. Ya, kalau Anda lihat ya, Abraham, kalau Anda baca nanti, dia ada penawaran sama Tuhan untuk Sodom Gomora. Kalau Anda dengar di rumah, dengar baik-baik, jangan ngomong, Pak saya lagi kesusahan. Ya amin. Tapi dari firman ini, Tuhan minta kita jadi penjaga bagi keluarga kita. Setuju, angkat tangannya di rumah. Mungkin ada yang Kristen tapi belum bertobat. Karena agama tidak menyelamatkan. Mungkin sudah pelayanan tapi belum bertobat. Ya ini yang saya ngomong. Jadi perantara. Jadi artinya begini saudara, minta pengampunan Tuhan, artinya engkau jadi orang yang membuat keluargamu bisa dimenangkan. Mumpung waktunya masih ada. Saya kemarin juga ngomong, kalau pengangkatan sudah terjadi, Roh Kudus juga terangkat. Kita doa tidak ada apa-apanya saudara, saya kering. Dan itu sangat menakutkan. Makanya nanti waktu pengangkatan yang dibutuhkan adalah iman. Kenapa? Kalau engkau tidak dengar apa-apa, enggak merasakan zaman Tuhan pun, imanmu harus ada, harus kuat. Sampai Tuhan datang kedua kali. Kalau sekarang masih bisa kita feel the God present, hadirat Tuhan. Makanya jadilah perantara bagi keluargamu. Bagi teman-temanmu.
bagi sekitarmu, mungkin bagi kotamu. Jadi perantara. Jadi kalau Anda lihat Tuhan butuh orang seperti ini. Meskipun nanti Anda lihat hasilnya Sodom Gomora juga dihanguskan. Nanti Anda lihat ya, kalau Anda baca semua, saya nggak usah buka lagi saudara. Nanti Anda lihat sendiri. Abraham menawar dari 50. Perhatikan saya, dari 50. Adakah 50 orang berdoa bagi Sodom Gomora? 50 orang. Dari kota yang besar. Ternyata Tuhan ngomong, jika ada 50, aku tidak menghanguskan atau mentunggang balikkan Sodom Gomora. Berarti tidak ada itu. Turun ke 5. Turun lagi 45. 5 dihilangkan. Kalau ya saya minta makanya Anda perlu rema. Abraham ini bilang begini. Tuhan, aku memberanikan diri. Jika ada 45 orang, turun 5 ya. Akankah engkau menghanguskan Sodom Gomora beserta orang-orang benar di dalamnya? Artinya begini, orang berdosa pisahkan dong Tuhan, mau yang benar juga mati. Ternyata 45 enggak ada. Karena Tuhan itu baik, penuh kasih. Dia ngomong, jika ada 45 orang seperti yang kau minta, aku tidak menghanguskan Sodom Gomora. Dan Abraham ini saudara, saya minta Anda nangkep kenapa Tuhan bicara sama saya untuk ini. Nangkep, perhatikan baik. Kalau engkau karib, kita mencari dalam Mazmur ya, nanti Anda lihat sendiri. Tuhan bergaul karib dengan orang dikasih dan memberitahukan apa? Rencananya. Jadi gini saudara, dengar baik-baik. Kalau Anda ngomong malam ini, Tuhan aku ini masih males doa. Kalau doa ini gak ngerti jawabanmu apa. Belajar doa dulu. Masalah Tuhan ngomong apa atau dengar apa enggak, belajar bangun mesbahmu. Kalau engkau karib, Tuhan akan beritahukan. Mungkin lewat perasaanmu, mungkin lewat hatimu, mungkin lewat audible. Karena belum tentu semua orang berbeda saudara pemakaiannya. Tapi yang pasti engkau jadi perantara bagi keluargamu. Dari 45, Abraham nawar. Kalau Tuhan ada berapa? Ya, turun. Terus turun lagi. Semua nanti aja, dengar baik saya baik. Turun lagi. Ke 30. 30 Tuhan ngomong apa? Kalau ada 30, tidak tak hanguskan. Ternyata enggak ada 30. Lalu Abraham ngomong, ini ke Anda saya minta harus paham. Abraham ngomong gini, aku memberanikan diri untuk bertanya lagi padamu. Janganlah engkau murka padaku. Jadi kalau orang karib sama Tuhan saudara, itu dengarkan baik, bukan apa, bukan ngelunjak sama Tuhan, tapi Anda punya hak untuk bertanya sama Tuhan. Tuhan, kalau di keluargaku umpamanya ada yang berdiri, ada di keturunanku, ada yang berdiri bagi namamu, masih bisa diselamatkan enggak? Anda harus begitu. Jangan Anda ngomong Tuhan pesimis, no. Bagi kotamu, dimanapun kau ada, di Jakarta, Bogor, Surabaya, kota-kota lain, Samarinda, macam-macam, berdiri bagi kotamu, Tuhan. Apakah ada orang berdiri? Harus jadi perantara. Masalahnya orang seperti ini jarang. Kenapa? Karena itu perlu bayar harga. Nanti yang di rumah angkat tangan semua. Kenapa saya minta Anda? Kenapa keluarga banyak diserang? Ya, apapun orang terdekat banyak diserang. Karena tidak ada orang berdiri bagi mereka. Tuhan butuh engkau. Mungkin Anda, Pak, saya nggak tahu cara berdoa. Bukan masalah caranya, hatimu ini loh berdoa, penting. Kalau cara berdoa, contoh ada orang berdoa itu kata-kata bagus, betul, masih oke. Tapi adakah kuasa dalam perkataannya? Kalau hanya, maaf saudara, hanya berkata-kata bagus, itu baik didengar orang, tapi Tuhan lihat hatimu. Intinya malam ini, ya saya ngomong, jadilah seperti Abraham, saudara. Anda yang di rumah, mungkin keluarga besarmu belum begitu banyak selamatkan. Anak-anak masih nakal mungkin. Ada yang mungkin terhilang, ada yang mungkin mau pindah agama mungkin. Berdiri bagi keluargamu. Jangan Anda egois lihat dirimu sendiri. Kita mencatat barang siapa mencari kerajaan surga akan tambah-tambahkan. Betul apa tidak? Anda ngomong, Pak, saya hidup kekurangan, Pak, utang banyak. Itu masalah fisik, saudara. Berdiri bagi keluargamu. Oh, Pak, engkongku masih keras, macam-macam. Abraham menawar, bukan lagi 30. Dia bilang, Tuhan, aku memberanikan diri. Jika 20. Dan Tuhan ngomong sama. Jika ada 20, aku tidak menghanguskan. Terakhir 10.
10 pun Tuhan, jika ada 10 pun aku tidak menganggap, berarti tidak ada sama sekali. Kalau ada saudara, sebelum gimana percaya, tidak ditukang balikkan. Makanya pesan Tuhan malam ini buat kita semua, berdirilah bagi keturunanmu, bagi keluargamu, bagi keluarga besarmu. Mungkin masih ada percaya jimat, mungkin masih ada percaya patung-patung, mungkin macam-macam, mungkin ada yang masih kepahitan, perceraian, berdiri bagi keluargamu. Mungkin ada yang, maaf saudara, ini kita ngomong, ada yang meninggal dan dia merasa bersalah. Bukannya meninggal saudara, yang meninggal nggak merasa bersalah, udah berangkat kok. Yang ada ini loh, kadang masih merasa down. Berdiri bagi mereka. Ada amin? Saya tanya ya, saya ini nggak lihat semua. Coba Darren tampilkan semua orang-orang yang nonton. Ya, siapa yang percaya engkau ada kuasa atau ada perkenanan Tuhan, angkat tangan semua. Lah ini kan kelihatan, angkat tangan semua. Kalau percaya loh, tinggi-tinggi. Ya, jangan Pak uripku ya angel Pak, gak usah ngomong gitu, semua ya angel, podo mati ini ya. Yang penting masuk surga, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, ada amin. Pak saya paling susah di dunia, bohong ah. Amin. Lah ini yang angkat tangan, lah ini banyak sekali. Perhatikan. Lah yang seperti ini Anda harus berdiri bagi kotamu, bagi keluargamu, bagi hidupmu. Mungkin masih terikat narkoba, judi, pembohong. Mungkin Anda masih, maaf ya suka, saya pelayanan Pak. Saya kasih tahu dari dulu saudara, pelayanan tidak menyelamatkan. No. Berdiri bagi keluargamu, berdiri bagi kotamu, bagi bangsamu. Yang sanggup berdiri ada anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Tuhan siapa? Yesus, nggak ada yang lain. Ya, jubah pelayananmu di gereja atau di persekutuan nggak berlaku. Hatimu ini loh jubah yang dikasih Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Ngerti, katakan amin. Nah, berdiri, mau nggak engkau berdiri? Tuhan, aku tahu aku kekurangan, tapi aku mau berdiri bagi keluargaku. Supaya sebelum kau datang Tuhan, semua diselamatkan. Gitu loh. Ini masih keras kepala Tuhan, gua juga keras kepala Tuhan. Berdiri buat siapa? Ya bagi dirimu juga supaya dirubah. Abraham, contoh Abraham, berdiri bagi satu kota, Sodom Gomora. Dia tanya dari 50 sampai 10, tidak ada. Tapi ada satu kunci yang saya minta Anda ngerti saudara. Ya, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya bagi orang yang karib padanya. Kalau engkau ingin mengerti Tuhan, keluargaku masih banyak yang belum diselamatkan mungkin sebelum kau datang kedua kali. Dalam masa kesusahan ini banyak yang mungkin dulu saya kemarin ada dengar ya, dulu pelayanan, tapi lama-kelamaan dia lihat kesusahan, lama-lama dia undur dari Tuhan. Anda harus berdiri bagi orang seperti ini. Dulu dia pelayanan dengan luar biasa, ada apinya, sekarang redup. Anda harus beri seperti, jangan egois doa buat dirimu sendiri. Kalau engkau berdoa bagi orang lain, saya percaya Tuhan yang menata hidupmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Mati katakan amin. Anda harus paham, berdiri bagi keluargamu, berdiri bagi istrimu, berdiri bagi suamimu, berdiri bagi anakmu. Ini yang sering sekali pendakwa menyerang setan ini. Pak, saya ini mau berdiri tapi saya ngerasanya nggak layak. Jangan pakai perasaannya, pakai iman. Dari dulu saya ngomong, Tuhan ngomong sama saya begini, anakku, iman beda dengan perasaan. Dulu itu. Yesus muncul sering bicara sama saya sampai sekarang sudah diajari. Akhir zaman itu begini. Lalu iman beda dengan perasaan. Perasaan, lihat saya ke depan, yang di rumah juga. Tulis baik-baik, dengar baik-baik. Iman dan perasaan berbeda. Perasaan tidak mengubah iman. No. Tapi iman mengubah perasaanmu. Tulis itu baik-baik. Ada yang ngomong, rasa-rasanya kok mantep ya. Makanya jatuh bangun. Kalau imanmu naik, perasaanmu akan diubahkan. Ngerti? Katakan amin. Jadi kok pakai, maaf ya, perasaan itu hanya luar.
Makanya kalau maaf ya, Anda terima uang banyak, nggak punya uang, tahu dikasih orang 1 miliar. Wah senang, wah haleluya. Perasaan begitu uangnya habis, down. Nah itu bukan iman, itu perasaan. Nanti katakan amin. Ya makanya bilang, kalau perasaan, perhatikan di rumah. Kalau Anda pakai perasaan saja saudara, habis. Kenapa? Setan bisa mainkan perasaanmu. Kalau iman, apapun yang terjadi, maaf saya ngomong, meskipun buruk sekalipun, imanmu tetap kuat karena nggak pakai perasaan. Seperti Petrus jalan di atas air. Semua lihat saya yang di rumah juga. Petrus jalan di atas air sudah dia bilang begini, Yesus jika itu engkau, suruhlah aku jalan di atas air sama seperti engkau. Ya, Tuhan ngomong, datanglah. Dia loncat dari perahu. Nah begini, dia jalan. Dia jalan sama seperti saya begini, saudara. Itu miracle, saudara. Saya kasih tahu, makanya dalam Yesus, ini nanti saya ngomong soal wahyu. Jalan gini. Begitu jalan, lihat baik-baik. Semua dengar baik-baik. Begitu dirasanya tiupan angin, langsung dia tahu dia berdiri di atas air, tenggelam. Sama seperti kita. Kalau engkau sudah jalan dalam mujizat, dalam penyertaan Tuhan, dalam apa yang Tuhan mau, dan dalam perkenanan Tuhan, lalu Anda lihat berita macam-macam, perasaanmu main, tenggelam kamu, tak jamin. Makanya iman bisa goyang. Alkitab mencatat waktu tenggelam, untung Yesus tolong. Pegang tanganku. Lalu Tuhan ngomong, kenapa engkau bimbang? Ya, perhatikan baik-baik yang di rumah. Anda boleh kenal hamba Tuhan siapapun. Luar negeri, luar angkasa, dalam negeri terserah. Tapi apakah Anda kenal Yesus yang mengutus mereka? Yang penting kenal Yesusnya. Know about Holy Spirit. That Holy Spirit teach you, ajarin kau, mengajari peka. Jadi tenggelam ini Petrus. Alkitab mencatat mereka berdua kembali ke perahu. Berarti mereka berdua jalan sama-sama dong. Tidak ada Alkitab menulis, maka Yesus menyeret Petrus. Wah itu haleluya saudara. Berarti Petrus dalam keadaan tenggelam, diseret sama Yesus ke perahu. Bila perlu dibenturin perahunya, itu penting sekali kepalanya. Tapi mereka berjalan bersama-sama. Berarti sama-sama jalan, diangkat lagi jalan sama-sama. Atau tidak tertulis, maka Yesus menggendong Paulus. Enggak itu. Oh kok Paulus, Petrus. Maaf. Jadi perasaan semua dengar baik-baik. Enggak usah pikirin makanan gosong, enggak usah mikirin macam-macam. Dengar firman aja, enggak usah pikirin gorengan, enggak usah saudara. Firman nomor 1, habis itu makan. Dengar baik-baik. Oh Pak, saya enggak ada yang dimakan, ya firman aja dimakan. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda paham, dengar baik-baik. Perasaan ini yang membuat iman satu. Sebenarnya iman itu yang mengubah perasaan. Itu yang makanya ikut Yesus, jangan pakai perasaan atau pakai otak saudara, mumet. Engkau hanya hafal secara historik dan macam-macam bahasa asli, oke. Tapi dengar, masalahnya iman ini timbul dari rema, firman jadi hidup. Sama, maka saya bilang, seperti Abraham jadi perantara. Anda kok jadi perantara bagi keluargamu, bagi kehidupan keluargamu, apapun saudara-saudaramu, teman-temanmu, imanmu yang main dong. Ini yang Tuhan minta. Kok nggak lihat, Tuhan aku berdiri kok nggak berubah-berubah ya. Dasar keras kepala. Anda belum lihat rohnya dijamah. Masalah waktu berubahnya terserah orang itu respon Tuhan. Setuju angkat tangan. Ada amin? Ada amin? Maka saya minta semua yang dengar rumah ini, yang di sini, perhatikan baik-baik. Jadilah seperti Abraham berdiri bagi kota Sodom Gomora. Meskipun akhirnya 10 orang tidak ada, habis Sodom Gomora. Jangan berdoa bagi dirimu sendiri. Kalau kamu ingin lihat mujizat Tuhan, ingat apa yang saya ngomong. Kalau kamu ingin lihat perkara ajaib dari Tuhan, dengar, berdoa bagi keluarga-keluargamu. Berdoa bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anakmu. Perkara ajaib Tuhan yang beri, bukan pendetamu ya atau siapapun nama Tuhan beri. Yesus yang beri. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau Anda tanya, Pak berdiri bagi keluarga susah apa? Gampang. Susah. Kenapa? Kamu akan bertarung dengan setan, akan bertarung dengan penguasa-penguasa. Engkau akan melepaskan mereka dari segala ikatan.
Makanya Alkitab mencatat Kejadian 18 ayat yang ke-16, judulnya begini, doa syafaat Abraham untuk apa? Sodom. Anda berdiri bagi keluargamu akan dipaksa Tuhan bangun doa, puasa. Capek semua, tapi ingat untuk keselamatan orang di sini. Pak, rubah ekonomiku. Berdiri bagi orang yang terhilang dulu. Karena Allah kita kaya tidak pernah bangkrut. Saya ngomong begini ya. Sejak corona pertama kali, saya bilang begini. Apalagi sekarang PPKM. Saya bilang dalam nama Yesus ya, dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan hidup dengan ekonomi sorga. Siapa yang setuju angkat tangan? Ngerti ya, yang di rumah ekonomi sorga. Ngerti ya? Tidak akan pernah bangkrut, tidak pernah. Karena ngomong, loh Pak, rekeningku kok terus kosong Pak. Ya cara Tuhan memberkati kamu beda, bukan cara perasaan. Rekeningku kosong terus, nol, minus bahkan Pak. Oh haleluya, makin minus makin doa kenceng biasanya. Makanya dengar baik-baik, berdiri bagi kotamu, bagi keluargamu. Kok Tuhan ngomong sama saya sekarang ini, berdiri bagi keluargamu ya. Tuhan cari orang seperti ini. Kalau Anda mau, malam ini setelah khotbah ini, kamu minta sama Tuhan, aku berikan urapan seperti Abraham. Berdiri bagi anakmu. Mungkin anakmu suka membantang kau, suka macam-macam, mungkin main game atau suka narkoba dan sebagainya. Berdiri bagi dia. Mumpung masih ada waktu. Amin. Saya bilang dalam nama Yesus ya. Kalau Anda lihat terakhir saudara, Abraham tawar sampai 10, tidak ada. Saya kok suruh Tuhan buka. Nah sekarang coba buka Wahyu. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Korapata soto korapata hanasi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang apa? Kunci Daud. Perhatikan ya fungsinya. Saya minta yang baca di rumah dan tempat ini ngerti. Harus paham soal kunci Daud karena saya pakai berkali-kali saudara. Tuhan memberikan juga otoritas bagi orang yang karib. Kalau Anda pakai bangun imanmu, bangun rohmu, ini tidak pembedaan. Saudara. Kalau Anda diberikan, Anda doamu bisa membuka apa yang tertutup, menutup apa yang terbuka. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti, katakan amin. Memegang kunci Daud. Apabila jadi sekali lagi, kedaulatan di tangan Yesus. Anda sudah berdoa, urusan jawab Tuhan, bukan kamu. Jangan melebihi dirimu dari Tuhan. No. Ada yang bilang, Pak saya sudah berdoa kok nggak terjadi. Ya Tuhan ngerti, mungkin belum dijawab karena kau belum berubah. Atau nanti kalau dijawab, kamu bisa lari dari Tuhan. Dia lebih ngerti. Yang memegang kunci Daud, the key of David. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita punya Allah yang seperti ini. Saudara. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Yesus namanya, nggak ada yang lain. Saudara kok ngerti ya, yang di rumah, yang di sini. Sebelum masuk tahun 2021, saya akan sampaikan pesan Tuhan untuk per tahun saya sampaikan. Masuk 2021 saya tulis di tahun 2020 Wahyu pasal 3. Dan ini saudara ternyata nanti lihat ayat berikutnya. Ayat yang berikutnya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, perhatikan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang percaya terima angkat tangan. Dan di rumah juga. Terjadilah padamu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Betul apa enggak? Amin. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu, perhatikan, tahun 2021, kekuatanmu tidak seberapa. Anda tidak bisa lawan corona, kecuali hidup di dalam Yesus oleh darah Yesus, aman. Pakai kekuatanmu tidak bisa. Nanti katakan amin. Oh Pak, ada yang ngomong sama saya dulu ya. Pak, apakah ini senjata kimia? Aku gak bahas senjata kimia, aku bahas keselamatan.
Senjata kimia urusan Tuhan, urusan pemerintahan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Engkau kehilangan orang yang terkasih, mungkin dipanggil pulang Tuhan karena COVID. Relakan. Jangan merasa bersalah. Itu setan, tengking itu rasa bersalah. Hidup dengan imanmu kembali. Ada amin? Imam Martia pulang ya pulang. Saudara. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun perhatikan, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Berarti murni buat Yesus. Anda pakai kuasa Tuhan Yesus untuk menangkal virus, itu kuat. Lebih di atas segalanya. 9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu mereka. Tetapi tidak demikian. Akan kuserahkan kepadamu. Terus. Sebelum ulang itu kelewat itu. Belum selesai. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur depan kakimu. Dan mengaku bahwa jadi ngerti, semua tulis yang di rumah ya, perhatikan baik-baik. Engkau dikasih kuasa seperti Abraham saudara, karib dengan dia. Orang yang datang kelihatannya pengen bertobat, tapi kadang-kadang ada orang yang pengen ngetes kamu. Atau orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi akan terjadi orang itu akan mengakui bahwa engkau dekat sama Tuhan. Setuju? Ngerti, katakan amin. Harus begitu. Jadi terjadi pembedaan ini. Ya. Ayat berikutnya. Ayat 10. Karena engkau, semua tulis yang di rumah, menuruti firmanku. Ya, penting. Di tengah pandemi, semua tulis baik-baik. Turuti firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Saya pernah ngomong, saudara ya, COVID ini. Saya pernah tegur orang-orang, ya saya bilang begini, supaya yang di rumah, supaya yang tempat ini supaya ngerti. Saya sempat ngomong gini, ada pertemuan doa gereja ya, 10 orang doa syafaat, itu mereka takut ketularan saudara. 10, 9, ada yang 12, sampai 20, takut ketularan, gak datang. Tapi herannya ke pasar berani itu goblok betulan. Untuk cari Tuhan doa kok takut, tapi ke pasar berani itu mamon itu. Bisnis berani datang. Tapi untuk doa ini loh. Makanya banyak anak Tuhan saya kasih tahu di testing, saudara. Untuk ke pasar nawar ikan, nawar sambal lombok berani saudara, tengking-tengkingan kalau perlu. Tapi untuk doa 10 orang ini terjadi betul. Saya ngomong itu terjadi. Menuruti firman ini susah di tengah pandemi. Tapi harus. Karena nyawamu di tangan Tuhan, bukan di tangan temanmu. Bukan di tangan obat, bukan. Tangan Yesus. Anda harus punya marah ilahi dengan keadaan seperti ini. Maka saya sempat tegur. Ya, untuk doa itu 10 orang nggak salah. Nggak berani. Yang datang berani. Tapi ketemunya di mana saudara? Ketemu waktu di pasar ketemu. Keren sekali. Untuk cari Tuhan ketemu, nggak berani. Tapi di pasar ketemu saudara. Rupanya luar biasa. Lebih di pasar, lebih kemuliaan Tuhan lebih kuat mungkin bagi dia. Bagi orang-orang seperti ini. Untuk bisnis lebih pede imannya daripada pertemuan doa. Hati-hati loh, kamu ditimbang loh. Menuruti firman. Anda jangan bilang, oh Pak, saya ini sekian alasan. Hatimu yang tahu. Loh soalnya pendoa semua datang itu Pak, semua kena COVID ya Pak, lah itu beda saudara. Semua kena COVID, batuknya kenceng-kenceng ya Pak. Nah kok di pasar, ikan yang batuk Pak mungkin. Ya nggak tahu. Tapi ini perhatikan, karena engkau menuruti firman, koma. Untuk perhatikan yang kedua, tekun. Jadi kok tekun itu bicara apa? Rajin.
Jadi kalau doa tidak kendor, yang dulu bisa bangun jam 4, jam 3 setengah 4 bangun, sekarang, waduh Pak, sekarang pandemi ini kok, roh saya juga males Pak, tak nego Pak jam 6, tekun. Jangan cari berkat tok, saudara. Coba senangkan Tuhan. Berdiri bagi keluargamu yang mau angkat tangan. Tekun menantikan aku, maka aku pun, perhatikan, kalau engkau tekun menantikan Tuhan, aku pun akan memproteksi, akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya ini virus ini. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Diizinkan kelihatan kambing domba. Jangan hanya pinter khotbah, saudara. Belajar lakukan firman. Tuhan gak butuh pengkhotbah, akan kamu ngomong. Praktek lakukan firman. Ada amin. Hari ini firman Tuhannya seperti ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ayat yang berikutnya dari Wahyu pasal 3. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Aku datang segera. Pegang. Nah, saya minta Anda tulis. Kalau pegang berarti apa? Jangan lepas. Pegang itu apapun yang terjadi, pegang. Jangan bimbang, pegang. 1000 rebah, 10.000 rebah, tetap pegang. Pegang apa yang ada padamu. Supaya, perhatikan, tidak seorang pun apa? Mengambil mahkota. Karena iblis tahu juga digoyangkan imanmu. Pegang. Jangan hanya ngomong kencang, saudara. Yang penting iman. Kalau ngomong kencang gak ada imannya, pembohong. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Jadi mahkota ini bisa, saya kata bisa hilang. Yang ngerti angkat tangan, di rumah ini juga bisa hilang. Pegang. Tuhan, aku tidak mau lakukan ini, tidak mau lakukan ini. Pegang. Sudah tahu, saya pernah baca nggak salah, zaman Hitler. Adolf Hitler, pembantaian orang-orang Yahudi, dimasukkan ruang gas beracun. Itu gas dilepaskan, saudara ya, untuk membunuh mereka. Saudara tahu yang mereka lakukan? Menari sambil bergandengan tangan. Tetap semua meninggal, semua tetap mati. Tapi mereka hadapi, ada takut manusiawi. Tapi mereka kalahkan oleh iman. Mereka hadapi, mati satu persatu, saudara. Pegang apa yang ada padamu. Dia nggak mau mengkhianati Yesus, tetap itu gas beracun, mati satu persatu. Zaman dulu pujian nggak seperti sekarang. Saya lebih suka pujian zaman dulu memang. Dengan hati bersyukur pada, nggak, jangan dimainkan musik, cuman ini, Allah yang hidup. Itu lagu zaman dulu. Wah. Makanya yang iblis curi di corona atau apalagi PPKM ini, Tuhan ngomong sama saya, sudah tahu, suruh anak-anakku berjaga apa yang iblis serang. Pertama, sukacitamu diambil, hati-hati. Dekat sama Tuhan tuh kuat, strong. Kalau sukacitamu sudah hilang, hati-hati. Meskipun Anda hafal kitab dari Wahyu sampai kejadian-kejadian Wahyu bolak-balik, saudara, tapi kalau sukacitamu hilang, hati-hati. Sukacita beda dengan senang, beda. Sukacita mengalami tekanan apapun tetap percaya, itu hebat itu. Makanya peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun, berarti manusia ini yang dipakai iblis, mengambil mahkotamu. Pegang. Ada amin. Lanjut, belum selesai. 12, barang siapa menang. Jadi ada pertandingan. Katakan pertandingan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku. Dan apa? Dan apa? Namaku yang baru. Ayat terakhir ada masih? Ayat yang ke 13. 1, 2, 3 yang keras. Siapa bertelinga? Kenapa dikatakan bertelinga? Karena iblis bisa menutup telingamu.
Paling gampang Anda dengar khotbah atau pikiranmu kemasan, kedagangan. Oh, gua pesen GrabFood ini. Kok rapat. Bisa. Itu bercabang. Waduh, gua goreng tempe, kosong nih. Siapa bertelinga? Makanya saya minta Anda sebelum saya tutup, saya kasih pewahyuan. Telingamu ini harus dengar firman, jangan dengar banyak berita. Karena begini, kalau engkau sudah dengar firman, dengar baik-baik, engkau sudah berdoa, sudah Tuhan kasih kebenaran, engkau lihat apapun, dengar kanan kiri, apalagi WhatsApp kemana-mana, saudara, itu iman bisa goyang, telingamu jangan. Hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh, huruf besar, kepada jemaat-jemaat. Jadi hari ini dalam nama Yesus, dengar firman. Jangan hanya dengar berkat aja langsung kita dengar, saudara. Tapi Tuhan. Jadilah perantara bagi sekitarmu, bagi teman-temanmu, bagi keluargamu, bagi papamu maybe, bagi mamamu maybe, bagi kotamu, bagi bangsamu. Minta Tuhan juga pulihkan pemerintahan Indonesia, apapun. Korupsi ini, ya saya kemarin gerakan orang berdoa untuk korupsi. Berdiri bagi kotamu. Maka dalam nama Yesus dengar baik-baik. Kalau engkau orang diurapi, engkau bisa membuka atau menutup. Setuju, angkat tangan. Ada yang dapat mimpi, Pak saya dapat mimpi keluarga saya diserang. Saya bilang itu tandanya kamu harus berdiri bagi keluargamu, patahkan. Engkau bisa membuka menutup, jangan biarkan mimpi terjadi. Patahkan, jangan cuma serem deh Pak, serem. Serem yang tengkingin goblok, jangan diem aja. Nanti katakan amin. Pakaiin kuasamu. Anda punya, Pak saya bukan pendeta. Ini bukan urusan pendeta, ini urusan percaya firman. Banyak pendeta juga selingkuh kok. Nyolongan banyak. Nanti katakan amin. Dari mana tahu Pak? Banyak di penjara juga soalnya. Bukan di penjara karena nama Yesus masalahnya. Melakukan itu terbongkar, tahunan dibongkar Tuhan. Kenapa enggak bertobat? Makanya dengar baik-baik saudara. Kalau engkau hari ini ngerti, Pak mulai malam ini saya digerakkan Tuhan berdiri bagi keluargaku. Saya kasih tahu, ini tanda engkau harus bersikap, sikap langsung. Puasa. Minta pengampunan atas keluargamu, atas kotamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Pak saya berdiri bagi anjing-anjingku Pak. Oh gak usah saudara. Nah ini saya ngomong. Ada yang, maaf saudara, ini haleluya. Ada yang anjingnya meninggal sama saya saudara, keren sekali. Tanya, Pak, nanti di surga bisa ketemu anjing saya enggak? Bisa enggak saudara? Enggak bisa. Anjing enggak punya roh, harus tahu. Manusia aja yang punya roh. Harus jelaskan, oh, Pak anjing saya kasihan. Saya bilang, ya terserah, pokoknya itu firman kok. Anjing enggak punya roh. Tapi ada nggak Pak yang mirip? Waduh ada, salah. Tapi itu bukan itu. Karena roh manusia cuma satu punya roh ya manusia ini. Anjing nggak punya, kucingmu nggak punya, burung pipitmu tidak ada, saudara. Makanya kalau berdiri bukan buat anjingmu, bukan buat binatang-binatang, bukan. Anda boleh berdoa minta kesembuhan mungkin kalau sakit. Tapi berdiri yang saya maksud adalah berdiri bagi keluargamu supaya tidak ada yang terhilang. Tepuk tangan bagi Yesus. Berdiri bagi kotamu, bagi keluarga besarmu. Yang mungkin keras Pak, orangnya masih percaya begini Pak. Doa bagi mereka. Saya percaya bisa ditembus. Amin. Tutup Alkitabmu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dadamu. Masih Pak Abis. Kunci G. Semua yang di rumah tutup mata, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri dadamu. Ora patasikara patakana. Yes Lord. Semua tutup Alkitabmu. Minta sama Tuhan. Seperti Abraham. Beriku hati. Heri bantu saya yang ngerti pujian ini. Untuk memuji semua tutup mata. Yang di rumah kalau Anda tahu pujiannya naikkan sendiri. Beriku hati dengan anugerah. Maaf kalau saya lupa, tapi tetap naikkan pujian ini.
Beriku hati memujimu dan Pak Amris lebih keras naiknya. Seperti Maria yang datang beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu lagi. Mari semua angkat tanganmu yang di rumah ini juga. Beriku hati memujimu, pegang apa yang ada padamu dan mengasihi. Puji Tuhan, ada teksnya saudara. Seperti wanita yang datang semua mengurapimu. Berdiri bagi keluargamu, sebentar berdiri bagi kotamu. Beriku hati dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Dari awal sama-sama. Beriku hati, come on sing, untuk menyembahmu. Berdiri seperti Abraham. Beriku hati memujimu. Beriku hati memujimu dan sihi Engkau. Tutup mata semua. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari yang mau berdiri bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi kotamu. Beriku hati bagi bangsamu memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurap. Hari semua angkat kedua tanganmu. Korabata, bahasa orang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum punya katakan haleluya, puji Tuhan. Maukah engkau berdiri bagi keluargamu supaya banyak selamatkan? Berdiri bagi keturunanmu, berdiri bagi kotamu, berdiri bagi negerimu, berdiri bagi pelayanan-pelayanan supaya bertahan. Tekun menantikan Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan biarkan seorang pun mencuri. Urapatakana sukota bahana masigana. Saya lihat api, nah musik tenang dulu. Saya melihat api Tuhan turun padamu. Api Tuhan turun padamu sekarang. Terima. 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 Receive now. The fire of God, receive now. In Jesus' name. Receive. Terima. Jesus' name. Engkau punya kuasa juga untuk menutup dan membuka, saudara. Jangan menyerah dengan apa yang setan serang. Lawan. Urapata sukota bata. Terima. Terus. Terima. Jangan ada rasa bersalah. Tenggeng keluar. Turapatakana sukota bakara labasi.
Ihana sura batakana. Dengan hati bersyukur, yang tahu pujian ini sama-sama. Pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya. Panggil namanya Yesus dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya. Panggil namanya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan. Kini yang lemah yang miskin diperkaya, ikut ekonomi surga karena perbuatannya pada. Lagi, kini, katakan deklarasi, kini yang lemah dikuatkan, dikuatkan yang miskin, ikut ekonomi surga, diperkaya karena perbuatannya pada. Syukur. Semua tutup mata, angkat kedua tanganmu. Semua yang di rumah-rumah juga. Jangan karena ekonomi engkau mengkhianati Tuhan. Itu berhala, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego lebih memilih terjun ke api. Api dipanaskan sampai 7 kali lipat. Dia bilang begini, kalaupun kami tidak ditolong, aku tidak akan menyembah dewa Tuanku. Itu aturan satu bangsa itu, harus sembah itu. Tapi dia bilang, no, aku pilih mati. Dan dia terjun. Dan Alkitab mencatat tidak terbakar. Ada 1:4, satu itu seperti anak dewasa, dilihat begitu. Ikut nari sama-sama. Itu Alkitab mencatat. Saya percaya kalau Anda ikut kerajaan sorga nih, Tuhan jamin. Ingat loh, hidupmu gak sekali loh. Ada 2 pilihan, neraka dan sorga. Jangan karena ekonomi engkau mengkhianati imanmu atau berbelok dari imanmu. Maka tekun, pegang apa yang ada padamu. Jangan biarkan seorang pun mengambil mahkotamu. Kini yang lemah, sama-sama kuatkan. Tutup mata semua supaya Tuhan jamah dengan kamu. Jamah kamu, jamah kamu. Diperkaya karena perbuatannya pada. Tetap tekun. Apa yang Tuhan taruh di rohmu, jangan goyang-goyang, jangan pindah-pindah. Pegang, apapun resikonya. Dikuatkan yang miskin. Miskin kau berkaya karena perbuatan. Lagi, kini